Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, hari ini kita lanjutkan perkuliahan tentang sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 3 tim teaching. Pertama saya sendiri, Dr. Roka, kedua Pak Mahfud, dan yang ketiga Pak Roy. Nah, saya akan bertugas sebagai fasilitator dalam perkuliahan hari ini yang sebentar materinya akan disampaikan oleh Pak Mahfud. Sedangkan Pak Roy akan bertugas sebagai penilai kalian nanti dalam diskusi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Mahfud untuk bisa memberikan materi gambaran tentang sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita materi sejarah dan perkembangan ilmu hadis, mata kuliah ilmu hadis ya. Jadi materi kita materi awal tentang sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Baik saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya menyampaikan sedikit apa yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu menguasai konsep secara teoritis, pedagogik, dan konsep pengetahuan tentang pendidikan agama Islam. Untuk CPMK-nya yang mahasiswa ketahui bahwa dalam materi ini mahasiswa mampu, ya saudara mampu memahami dan menjelaskan sejarah serta perkembangan ilmu hadis secara konkret. Baik, kita mulai ya. Nah, ini ada sebuah kata, sebuah statement kalimat. Ya, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'li au takrir au sifat. Nah, ini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dari sisi perkataan, perbuatan, dan takrir atau maupun sifat. Berikut ini ada beberapa referensi terkait hadis. Kita langsung aja ya. Nah, kata hadis ini ada 3. Yang pertama jadid, qorib, sama khobar. Nah, kalau jadid itu baru, qorib itu dekat, khobar itu berita. Nah, secara makna istilah dari ulama hadis bahwa segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi SAW. Definisi ini mencakup segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dalam istilah ulama usul ya, nah ini segala sesuatu ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan daripada ulama. Definisi ini memilih mana yang menjadi ketentuan agama yang harus dijadikan sebagai pedoman. Ya. Oke, ada 2 ilmu hadis yang harus kita pelajari. Yang pertama riwayat dan ilmu dirayah. Kalau ilmu riwayat itu berhubungan dengan periwayatan, penyampaian, dan pembukuan hadis. Nah, kalau untuk dirayah sendiri itu yang membahas kaidah-kaidah untuk menilai kualitas sanad, matan, dan hadis. Ya, jadi masih ingat ya matan, hadis, sanad. Ya, kalau matan apa? Matan itu apa? Kalau sanad ada yang bisa tahu? Sandaran. Kalau matan isinya hadis ya. Kalau rawi atau riwayatan. Oke. Nah, ada beberapa periode untuk sejarah perkembangan Islam. Nah, ada 6 ya. Yang pertama periode perkembangan Islam di masa Nabi SAW. Nah, ini ada hadis ini di masa Nabi itu langsung disampaikan, tidak ditulis ya. Kemudian yang berikut, kenapa tidak ditulis? Karena jangan sampai akan bersamaan dengan tulisan-tulisan Quran. Kemudian yang berikut masa sahabat. Nah, kalau masa sahabat ini menyebarkan hadis itu sebagai dari berbagai
ke berbagai daerah Islam. Ada pengumpulan hadis pribadi seperti Safifah, kemudian Safifah Hamam bin Munabih, ya. Kemudian hadis mulai diajarkan secara talaki dan periwayatan di sana. Nah, kalau talaki, konsep talaki bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan konsep talaki hadis? Ya, bagaimana cara ulama mentalaki? Ya, mendalami. Ya, bagaimana gambarannya? Ada yang bisa memberi gambaran cara mentalaki hadis antara si gurunya, si ustadznya atau kiainya dengan muridnya atau santrinya? Ada yang bisa menggambarkan? Ya, saya kan bisa menggambarkan. Boleh di searching di internet juga boleh sebagai Silakan. bahan kajian kalian. Ya. Oke, saya kasih gambarannya. Mentalaki ini sama dengan mentalaki orang yang menghafal Quran. Ya, menghafal Quran ya. Artinya berhadapan dengan guru langsung, diuji langsung. Beda sama tahsin. Ya, kalau tahsin uji bacaannya, hukumnya. Kalau mentalaki keseluruhannya, melihat dari kemampuan apa yang dia bisa memahami hadis secara keseluruhan dan pemahamannya. Seperti itu. Oke ya. Berikut masa tabi'in. Ya, masa tabi'in ini penyebaran Islam semakin luas. Cuman satu hal, rawan dengan yang namanya hadis dhaif atau palsu. Ya, dimulai dari usaha kodifikasi resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian muncul ulama perawi besar, ya, Al-Jurhi dan lain-lainnya. Kemudian masa tadwin atau yang disebut dengan kodifikasi. Ya, di masa ini muncul kitab-kitab hadis terkenal. Kitab pertama Al-Muwatta atau yang pengarangnya Imam Malik, atau Musnad Ahmad hingga Kutub As-Sittah. Nah, Kutub As-Sittah ini pernah lihat bukunya Kutub As-Sittah? Ya, Kutub As-Sittah itu ya pengarangnya ulama-ulama besar. Ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, ada tujuh imamnya, ya 6 imam. Kemudian berikut penulisan sistematis dengan bab fikih. Berikut masa seleksi dan kritik hadis. Nah, ini di masa ini berjalannya pada tahun 300 sampai 400 Hijriah. Ulama hadis mengembangkan metode kritik sanad dan matan. Kenapa dikritik? Karena terkadang antara sanad dan matan itu tidak berkesinambungan, karena bisa jadi sanadnya catat ya, atau informasi dari siapa yang disandarkan, gitu. Ya, kalau matan isi, ya. Oke. Maka itu yang mencederai bahwa hadis itu dhaif. Ya, karena dilihat dari ilmu riwayatan, mulai dari dibongkar sanadnya, dibongkar matannya, ya. Kemudian muncul kitab-kitab Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil. Nah, kemudian yang berikut standarisasi kualitas hadis. Nah, nanti di sini nanti dikodifikasi di masa seleksi ini baru muncul yang namanya Sahih, Hasan, Dhaif. Ya, karena dulu hadis masih bercampur. Mau Hasan, mau Dhaif itu bercampur. Belum ada nama Dhaif, belum ada Hasan, belum ada yang namanya Sahih. Berikut masa perkembangan lanjut 400 Hijriah sampai sekarang. Nah, di sini penyusunan ensiklopedia hadis, syarah penjelasan kitab hadis, mukhtasar dan tahqiq. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, software hadis, maktabah, samilah, aplikasi mobile dan lain-lain. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, nanti kan yang lebih viral itu ada hadis tentang bukan hadis ya, malah justru ada website yang aplikasi-aplikasi di mobile. Nah, nanti ditolong dicek, ada ensiklopedia hadis dan hadis ID seperti itu. Oke, nah ini saya kasih tugas ya. Ini mahasiswa dibagi beberapa kelompok. Nanti mahasiswa mencari hadis tentang pendidikan. Yang berikut mahasiswa mencari referensi hadis di situs hadis, ensiklopedia atau hadis ID. Itu, ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saudara mengajarkan tugas? Ada yang mau disampaikan? Oke, dari itu pemaparan dari Pak Mahfud. Mungkin ada pertanyaan dari
Oke. Ini duluan ya. Oke, baik. Ya, kemudian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Yakubah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya. Dan saya ingin bertanya, awal mula penulis kitab Ulumul Hadis. Awal mula ya. Ya, Cukup? ya Pak. Itu saja. Ya, terima kasih, syukran. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Jafar. Saya ingin bertanya tentang saya menyimak tadi tentang yang mengkritik hadis. Siapa di balik pengkritik itu atau yang berperan penting yang mengkritik hadis tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua pertanyaan mungkin yang perempuan ada yang ditanyakan dari mahasiswinya? Ada? Berdua ya. Nanti kita berikan kesempatan yang mahasiswi. Silakan Pak Mahfud. Iya. Ditanggapi tadi dua pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan pertama tadi siapa yang menulis ya? Nah, kalau yang menulis ilmu hadis ya, itu sebenarnya dari sejarahnya hadis itu ulumul hadis itu muncul pada saat Nabi wafat. Karena waktu masa Nabi kemudian jaraknya ke masa sahabat, nah itu belum ada yang namanya kritik hadis. Nah, muncullah di masa kodifikasi. Nah, disitulah ada kritik-kritik sana. Dari situ para ulama. Baik, tadi pertanyaan 1 dan 2 saya singkat saja ya, karena sama. Sebenarnya cuma dua ilmu yang ya sampai muncul bahwa dari mana ulumul hadis itu, karena munculnya hadis-hadis palsu, maka ada muncul dua ilmu hadis. Yang pertama ilmu riwayat sama ilmu dirayat. Itu aja. Kalau yang mengkritis bahwa siapa mereka, yaitu ulama-ulama yang terdahulu. Oh, berarti tidak ada spesifikasi. Tidak ada. Tidak ada. Cukup ya? Cukup itu ya? Tadi ada yang bisik-bisik di sebelah sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, mengapa hadis di masa tabi'in baru termodifikasi dari masa sebelumnya? Oke, silakan Pak. Baik, jawabannya adalah saudara-saudara sekalian, kenapa nanti masuk pada kodifikasi tadi yang di sini ya? Kenapa tidak masa lalu? Karena pada masa lalu di zaman Nabi dan sahabat Nabi, kekuatan hafalan Nabi dan sahabat Nabi itu dan tabi'in itu kuat. Ya. Jadi tidak ada kodifikasi. Nah, setelah berakhirnya masa tadwin atau kodifikasi, maka para ulama lah yang memberikan kodifikasi itu sebenarnya. Jadi hadis kodifikasi itu dimaksudkan untuk melihat mengidentifikasi mana hadis yang palsu, mana hadis yang sahih. Jadi intinya adalah dia muncul pada saat kodifikasi itu alasannya tidak muncul di zaman Nabi karena masih ada penghafal hadis yang memang dari sumbernya dari Nabi sendiri. Itu intinya. Terima kasih. Ya, itu ya tadi jawaban yang diberikan. Oke, nah sekarang silakan buka HP kalian, internet, telusuri, browsing dan sebagainya. Ada mungkin pertanyaan dari Pak Mahfud untuk mahasiswa? 1-2 pertanyaan saja. Silakan buka HP kalian. Silakan Pak. Cari apa, Pak? Nah, ya. Ini hanya 2 saja ya pertanyaannya. Sengaja saya tulis banyak, tapi hanya 2 saja yang saya ingin
saudara-saudara mencari ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana perkembangan teknologi modern, misalnya database digital hadis, dapat membantu penelitian ilmu hadis saat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah berikan analisis mengapa kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dianggap penting dalam sejarah ilmu hadis. Itu saja. Dua itu ya. Ya, jadi yang pertama, jelaskan bagaimana perkembangan teknologi modern, misalnya database digital hadis dapat digital hadis ya, ada aplikasi hadis yang sekarang lagi viral, itu dilihat bagaimana perkembangan teknologinya. Nah, nanti dilihat di situs ya. Kemudian berikut bagaimana memberikan analisis mengapa kitab Al-Muwatta itu karya Imam Malik itu sangat penting dalam mengkaji sejarah ilmu hadis. Oke, silakan. Oke, nah itu tadi pertanyaan sekaligus nanti dibuat resumenya ya. Buat resume dari karena waktu kita sudah habis untuk mata kuliah ini, diresumekan atau diringkas nanti masukkan ke kami ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, silakan kalian berdiskusi lebih dalam lagi dalam belajar mandiri ya, terkait dengan bagaimana hadis telusuri di internet dan seterusnya. Kalau ada kendala, tanyakan ke kita, ke kami ya sebagai dosen kalian. Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas atensi kalian. Terima kasih pada tim teaching semua.